Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Salman Afandi, tuan rumah podcast Mari Berkebun. Ya, ini karena kita di podcast Mari Berkebun, seperti biasa kita di sini spontanitas, non script dan talkshow ini non gimmick ya. Jadi memang sebelum ini pembuatan ini barusan itu saya ada beberapa take footage video klip harapan yang ini jadi ini nggak asing kan, ini nggak asing, ini udah masuk ke podcast di konten sebelumnya. Sebelah sana itu siapa Mas Dedi? Nah itu saya juga nggak kenal aslinya. Kebetulan saya kesini jadi kenal ya. Nah, ini selaku yang punya studio ini ya, mantan bos. Mantan ya, ini mantan bos. Mantan bos. Mantan bos kita. Ini kebetulan namanya Asep Isdarwanto, ya, founder dan ownernya NKP Foto Studio, dan ini mantan karyawan. Ya, saya mantan karyawan NKP Foto Studio ya. Tahun berapa Mas Dedi? Saya ikut Mas Asep itu kurang lebih 2 tahun 3 tahun. Tahun berapa? Lupa saya sendiri aja lupa. Ikut dulu ngapain? Iya, dulu kok bisa ikut. Ya, ini katanya ini kan ini Mas Asep itu kan bos ya. Iya. Itu ada yang lebih bos lagi, bos besar. Di belakang, yang di belakang itu ya. Nanti jangan namanya bos besar. Mengatakan bos besar. Ngajak saya itu karena kasihan, karena kegeberan yang berarti aslinya bos bayangan dari sosok NKP. Jadi di balik itu sebenarnya ada bos besar yang kita sendiri tidak tahu karena kita tidak pernah berhasil melawan bos besar. Kita nggak pernah ke episode sampai bos besar ya. Ini seperti main kontra. Topiknya apa sih? Sebenarnya topiknya masih di wedding. Masih di wedding. Aku harus pensiun. Nah, justru itu kita mau ngomongin kenapa Mas Asep sendiri di NKP memilih untuk pensiun, padahal di era sebelum era pandemi ini ada, itu kan banyak fotografer atau para pekerja industri kreatif yang memilih untuk malah terjun gimana caranya di wedding. Dulu yang pensiun juga Mas. Nah, kenapa Mas kok pensiun? Karena dia pensiunnya karena diajak motret mantannya. Terus gak mau, akhirnya itu mantannya. Intinya kan saya itu dijebak, semuanya ini dijebak sama Mas Asep ya. Kerja itu kayak serasa kerja guys, jadi dijebak ya. Dijebak di situ itu ada mungkin di mana? Ya di mana ya? Semuanya ada ya. Saya itu motret mantan. Sing kondangan itu mantan. Mama motret di rumah. aku yang marah, aku ngerti. Oh gue mas diguyur lagi. Diguyur lagi. Itu gak pernah digituin. nah, kalau Mas Asep itu dari dulu ya sampai sekarang sampai berkembang seperti ini itu karena ketipuan, artinya dia untuk mencelakakan orang lain. Iya benar. Aku juga saya kita kan mantan. Jadi kita ada awalnya sebagai tumbal. Akhirnya aku kan mau mengajak biar temenku bahagia. Aku lihat temen bahagia ini bahagia. Tapi nanti pas udah bahagia dibikin aku lebih bahagia. Jadi prinsipnya Mas Asep itu merasa sangat bahagia jika melihat temennya bahagia. Tapi lebih bahagia kalau melihat temennya sedih. Jadi maklum kalau kita dikembalikannya. Ya gitu. Dia sendiri suara wedding. Iya wedding tadi itu pertanyaannya kenapa kok pensiun? Karena lebih ke apa ya? Ke bosan. Satu bosan. Kedua setelah bertahun-tahun ini ketemunya bertahun-tahun sih. Setelah bertahun-tahun dialami dihitung-hitung. Nah untuk awalan nggak pernah terpikirkan untuk bosan. Maksudnya memang dari awal untuk diputuskan nanti di tengah-tengah bakalan
berhenti apa dari awal? Oh dari awal memang udah target berhenti, cuma nggak secepat ini sih sebenarnya targetnya awalnya. Sebenarnya targetnya masih Berarti kalau lebih cepat dari progres awal yang dibayangkan, otomatis progres yang progres ke depan yang maksudnya progres yang dari awal itu dipikirkan berarti lebih cepat ya. iya. Berarti mau Mas Asep kira-kira besoklah 4 tahun 5 tahun pengen terus stop di wedding, tapi baru 2 tahun langsung stop, berarti kan progresnya visionernya lebih cepat, tapi prosesnya Bukan karena hitung-hitungan sing dari awalnya udah diterapkan, lebih karena bosen sebenarnya. Satu lebih karena bosen, kedua lebih karena mikat. minum haus Lebih karena apa? Satu bosen, kedua lebih karena semakin lama kok kayaknya semakin nggak menguntungkan. jeng aku saya poso akan naik buko kena buko langsung aku Astagfirullahaladzim. Oh iya ya, aku nulis juga. aku sing posone tak luwi kok. Bosan. Pertama, kedua karena nggak menguntungkan lagi. Nanti nek misalnya dengan kan lagi terjun di wedding juga tuh. Nanti setelah berapa tahun misalnya itu mungkin ada. Nek masing-masing orang beda sih. Itu hitungannya. Nek menurut saya kok ternyata sudah tidak menguntungkan lagi secara bisnis. Nek secara bisnis Iya. tapi nek memang benar secara bisnis tidak menguntungkan, kenyataan kok kenapa masih banyak fotografer yang masih Ya karena saya menemukan yang lebih menguntungkan. berarti yang mereka baru menemukan di wedding, belum menemukan di lainnya ya, yang wedding misalnya. Misalnya Mas Jody dulu di wedding. tapi saya teman-teman yuk nemu Sugobru lebih menguntungkan, terus dia pindah ke wedding ikut Sugobru, sekarang Sugobru bangkrut ya nasu dungane asu jancuk ya guys, jadi seperti ini ya sifatnya. Jadi honor NKV itu seperti itu ya. Kalau mengetahui karya NKV ya klik aja di bawah ini. Aku nggak akan tak ngaku rata apa jenenge rata sharing oh enggak, sebelum Sugobru ada perusahaannya Mas Jody sing payuna-payun tetap cair. Ada orang bisnis tapi bangkrut karena cuaca. itu tuh Tahun 2018 kan 1 tahun kemarau. oh iya itu aku malah nggak inget pernah dodolan es ya. Iya. Pernah jualan es ya dulu tuh. Saya saya jual Mas, kalau semua gaji saya Lagu aku dijual. saya jual, tapi Jual apa digadekan? gadekan atau apa. Yang penting ada hasilnya. Tapi sayangnya diri saya nggak berhasil. Karena di podcastnya Mas Salman sebelumnya saran jualannya dia jual diri. Jual diri misalnya. Lagu berapa? Ya, apa aku langsungnya, tapi ini kan di kamera harus berasa. Jadi mereka itu sebenarnya brengsek. Jadi kalau ada kamera, jadi agak gimana? Ya intinya kan kita sadar kamera dan di syuting itu kan harus selalu perfeksionis. Walaupun di kamera tetap gak perfect. Ini nyambung ke topik yang tadi, harusnya Mas Salman sebagai host bisa menggali lagi kok bosan apa. Iya mau. Saya kan begini, seringan ini selesai baru saya Nah sekarang mau lanjut ke pertanyaan yang tadi. Kalau permasalahan soal kata tadi kan Mas Asep bilang kalau segi bisnis memang sudah tidak menguntungkan. Tapi tadi tapi apakah mungkin dari segi yang lain selain bisnis itu masih bisa? Kayak idealis, mungkin idealis. Banyak kan Mas ya tukang dari bisnisnya. Oh iya, bisnis bisa tidak menguntungkan kan apa ya, pandangan orang sudah beda. Nek secara finansial sampai sekarang tetap masih menguntungkan, cuma setiap orang kan mungkin saya kerjain sendiri gitu, misalnya
kan nanti ada perbandingan antara ongkos yang dikeluarkan buat tenaga, buat finishing dan sebagainya gitu. Sementara saya merasakan udah kayak nggak mampu gitu buat garap sendiri, tapi mau nyari asisten juga udah nggak mampu. Nggak mampu, nggak cocok terus. Oh berarti selama ini Mas Asad nggak cocok sama saya? Ya memang kita itu memang nggak cocok sama dia, makanya kita berhenti. Makanya kita makanya kenapa sekarang beralih ke ini, karena bisa saya tangani sendiri gitu. Jadi saya Seperti itu. meminimalisir nggak cocokan sama partner kerja itu. Terus caranya untuk berarti kan semi idealis kan? Iya. Menjalankan komunikasi bisa dibilang semi idealis. Bagi saya sih kerja itu bisa menyenangkan kalau kita masih punya separuh idealis, paling nggak separuh. Kalau udah separuh kurang, rasanya udah nggak menyenangkan. Saya pernah beberapa kali job wedding ya. Tadi kan nyangkut lagi ke wedding. Pernah sesekali merasa udah stuck. Pernah sih. Jadi bukan stuck idenya bukan stuck inovasi atau kreatifnya bukan, tapi moodnya itu tiba-tiba stuck moodnya loh. Yang stuck itu kayak orang berangkat kerja pagi ke kantor langsung tahu pulang nggak seperti itu. Udah rasa kayak Saya juga Mas, ketika saya ikutin kafe dulu itu ya saya stuck digaji. bener. Jadi orang muda guys, Udah guys. memang muda kali. Jadi langsung ditanya aja sama NKV itu. Masalah gaji itu udah dibahas dengan publik. Gitu Kita kan. bercanda guys. Ya itu makanya besok kalau dengan punya bisnis usahakan jangan rekrut karyawan, rekrutlah freelance. Itu kenapa itu? Ya biar kita bisa semena-mena gajinya. Tapi kenapa ini skalanya kan global sekarang? Kenapa sekarang di dunia ini kayaknya semua lagi menggalakkan freelance freelance gitu. Freelance itu kan nggak punya perlindungan. Mas jadi sebagai dulu HRD ya, dulu kan sekantor sama istri saya ya, di pabrik ya. Freelance itu kan emang nggak punya perlindungan secara hukum tau Mas? Nggak ada. Ya itu kan karena orang yang memang punya skill terus hanya kayak kalau saya bilang akadnya dari face to face atau people talk. Jadi kalau another people lain mencederai atau salah satu orang tersebut mencederai dari akad tersebut atau perjanjian itu ya udah nggak ada yang bisa kecuali ya itu langsung nggak bisa langsung ada Ya, itu berarti kan dari awal freelance itu harus keras kepala dulu. Kalau ini harganya nggak masuk, saya nggak mau ngerjain gitu. Biasanya freelance lebih keras kepala ya, nggak bisa keras kepala kalau lapar. Jadi ya itu juga pembelajaran yang paling berat bagi saya ya. Yang tadi freelance, yang dulu freelance, sekarang baru sadar. Makanya tipsnya tuh bahwa Mas Aditya Panji tuh itu Mestinya butuh. Ini mau coba atau kapan-kapan saya usahakan orang-orang sekitar Anda itu tetap miskin. Sebab kita bisa pakai jasanya dengan harga murah. seperti itu. Licik. Culas. Dasar culas. Tapi itu kembali lagi Mas Asep kan memang dulu Mas Asep bilang karena memang direncanakan karena busa salah satunya alasannya. Terus kalau dilihat perkembangan skala di kota kita aja lah untuk progres fotografi wedding itu gimana kan? Kedepannya kayaknya mau target Dari segi apa? Segi harga? karya. Segi karya kalau menurut saya sih malah sekarang lebih banyak ini ya. Cuman ya sekarang hasil foto kayaknya mirip-mirip. Nah itu loh. Cuman kalau nanti kan tinggal nunggu waktu jenuhnya aja gitu. Tapi aku merasa kayak banyak yang jenuh. Udah banyak yang posnya pakai itu mulu terus kayak cuman memang tuntun warnanya sama. Yang
beda apa ya, beda tempat, beda anu terus sih. Ya emang itu sih. Kalau soalnya sebenarnya kita kayak sebenarnya mungkin teman-teman yang di wedding sekarang rasanya kayak kita dulu mau berangkat udah males, udah capek. Nanti di lokasi harus mikir pose kan males tuh, terus pakai sendiri. Makanya saya dulu rekrut Mas Zulzi itu sebenarnya tujuannya itu biar Mood buster. mood busternya itu dia. Kayak cacuk gitu. Jadi saya tuh butuh bahan biar mood saya meningkat tuh Iya. butuh bahan buat dibully. Iya. Nah ini Betul. Jadi Iya, intinya seperti ini Mas. Kalau seniman ya, pelaku seniman itu pasti ada tumbal di situ. pelaku kreatif. Ya, ada mungkin Mas jadi konten kreator seperti ini, kontennya ada tumbalnya. Kali ini tumbalnya saya. Biasanya tumbalnya Mas Alwan sendiri. Jadi kalau di Mas Asep dulu tumbalnya saya. Gak apa-apa jadi tumbal ya. ini dibayar. Oh iya, tapi ya stuck itu tadi. Mas Jadi dulu waktu awal di wedding juga pernah berpikir untuk ini bisa nih saya terjun di sini. Oh enggak, saya enggak pernah. Saya dulu Masih konsul. kreatif. Iya ini. Jujur saja saya konsul. Kan dulu Mas Jadi kan juga freelance. Nah itu Oh, saya enggak. dulu di kacamata Mas Jadi yang ikut. Oh, jadi gini dulu itu saya itu karena ya itu pertama kegembelan. Dulu saya dipelajari tentang bagaimana cara memotret yang Berarti benar. memang dari awal belum tahu. Enggak tahu. Dia malah nggak belajar fotografi dulu. Berangkatnya nggak dari fotografi. Berangkatnya dari apa? Terus saya konsultasi Mas Asep, bagaimana kalau saya membuka ini kita saingan. Gitu kan. Tapi saya kalah yang namanya SDM tentang Jadi Mas Zulzi itu sebenarnya menurut saya dia ahli public speaking. Iya emang. Jadi saya ngajak dia sebenarnya buat itu, buat ngisi. Sementara saya nggak terlalu ahli tampil, apalagi pendiam sekali kan. Mas Zulzi ini saya pacar buat ngisi. yo nek carane iki cangkeme dhewe tak tutar. Oh, Iki situ. Tanggung itu. Jancuk ya. Jadi pertama awal itu ya mungkin skill tentang fotografer ternyata. Inilah ya makanya Mas Zulzi gini. Kalau dengan jualan fotografi itu public speaking bisa menjualnya tapi nggak bisa mengeksekusinya. Sama kayak dengan jualan nasi bro, sego bro. Jangan bisa bilang sego bro itu enak tapi makan nggak enak ya bangkrut akhirnya gitu. Asu. Tapi kebalikannya kalau yang pinter masak pun sama Mas Gogo enak banget ya, tapi dia nggak bisa public speaking. Nggak jalan. Nah itu makanya dia tuh kemudian Gas. Biar sih jadi. Skip guys. Podcastnya masalah masalah atau perbedingan ya. Kalau masalah kuliner kemarin sudah dibahas. tapi enggak Mas Zulzi Emang jancuk. saya pernah nonton sendiri soalnya tak suruh masak di rumah saya dulu waktu itu Iya. nasi goreng nanas panen enak. Dulu waktu di mana itu loh, sing neng Kertosari itu Bisa ngomong. Yang banget. Yang bagus. Nah ini Mas Zulzi ini kan loh, Pak saya apa pernah waktu itu saya tes untuk dengan ini kan dengan ada nanas dengan bahannya itu memang bahannya dadakan itu dia tak suruh dari bahan sendiri di kulkas waktu itu emang sama nanas bahan apa yang ada bisa jadi nasi goreng apa ini kan sebenarnya koki yang bagus yang enak masalahnya tapi kenapa terjun di dunia game kenapa malah ya kenapa ya apa yang sebenarnya Mas Zulzi bisa banget lo cepat sukses. Harusnya Mas Zulzi itu nonton videonya Tri Langsung katanya kemarin mirip Tri Langsung kan ada itu lagu kitchen bikin kayak gitu itu Mas Zulzi mukanya mirip. Guys, Ini skip bisa- guys. Jadi ini jadi podcast saya ya, sama Asep Asu. Jadi aku yang jadi. Gimana Mas Asep untuk mensiasati
maju, bahwasanya kamera ya atau murah ya, ada handphone juga tersedia kamera, itu gimana? Intinya kayak semacam sekarang teknologi kan udah canggih ya, apa banyak orang yang kepingin juga sekarang apalagi YouTube edukasi semakin banyak, platform digital juga dan lain-lain, nggak seperti kita dulu yang belajarnya masih forum dan lain-lain. Saya malah bisa jawab pakai pertanyaan. Apa? Mas Zozi sebagai koki, gimana caranya menghadapi Indomie dan mie sedap yang rasanya semakin banyak? Ya itu gampang apa? Jadi kita mempunyai skill ya dan karakter memasak. jawabannya sama. Oh gitu ya. Iya, satu-satunya cara kayak gitu. Yang memang, nah tapi ini jujur ya Mas Asep, saya sendiri kadang merasa apa bukan di bisnis ya, tapi mental beberapa apa fotografer itu rata-rata masih naik turun rata-rata ketika udah terjun di industrial, kayak semacam dari awal menggebu-gebu idealis tapi setelah masuk ke industri luntur. Oh iya. Jadi kayak dikucek terus, jadi malah kehilangan idealisnya aja. Itu malah membuat ya maaf. Jadi kalau saya bilang itu malah bunuh diri lah banget. Ya. Jadi malah jadi akan membunuh ia sendiri. Menurut saya sih alami kayak gitu ya. Kayaknya semua profesi, nek fotografi kan biasanya berangkat dari hobi. Hobi itu menyenangkan ketika Masak itu bukan pekerjaan. Masak juga hobi sama. Menyenangkan ketika itu bukan pekerjaan. Tapi setelah jadi pekerjaan, Ketika itu jadi pekerjaan, jadi rutinitas, itu bakalan bosen, malas-malasan dan sebagainya. itu karena apa? Efek mungkin Karena udah terlalu sering nih. tuntutan. Iya. Mungkin karena kalau hobi kan nggak ada tuntutan. Tuntutannya kita sendiri yang memang pemasarannya senang. Tapi nek ke industri kita udah dibayar, udah jadi bisnis, jadi Cemilan guys, kopi mentah. ini tapi aku tak tahu sedikit apa waktu masalah kacang kok benar nasi Kopi mentah guys. itu tidak tahu aku tahu nanti lagi nggak gitu. Jadi seperti itu guys, masalah ya dengan apa namanya? Ya masih banyak sebenarnya. Jadi gini, yang paling penting itu tadi kita kalau mau terjun di industri kreatif nggak usah nunggu-nunggu, nggak usah kebanyakan. Penting sih apakah aku harus bisa seperti pasar yang seperti ini ya, sekarang kok kayaknya yang aku seperti ini ya, kayaknya gini ya, bullshit ya bagi saya. Soalnya dulu ketika til oren pun sekarang dulu pernah ngetren, dulu tuh sebelum itu udah ada til oren dan beberapa orang-orang yang memakai karakter til oren itu dia bangga dengan ya karena idealis ia untuk til oren. Ketika til oren itu sudah menjadi pasar, dia sudah di sini kayak kamu tahu Mas Angga nggak? Dia dianggap gila dulu, gila apa joget-joget kan. Sekarang udah ada TikTok, sekarang semua udah pada gila joget-joget kan. Jadi Kempot beneran hari ini meninggal ya. Jadi Kempot itu kan bikin lagu dari dulu. Bener banget. Dan dia konsisten. Nah, maksud saya itu bukan maksudnya konsisten. Kita kenalnya baru akhir-akhir ini kan. Dulu yang tahu paling orang-orang Jawa. Saya SD Udah pernah jadi kabupaten saya Iya, karena saya kan di Jawa Tengah. Kalau orang-orang Jakarta nggak tahu. Kita tuh masih dengar lagunya Didi Kempot yang itu loh, pelong rasane jaluk hatiku sama itu rasane sing jambu alas. Sing kalau emas kosokan batu ning kali. Jepit kuncing. Tapi itu aset. Tapi jangan guys, Tapi itu hal yang paling banyak diinginkan banyak orang itu mati ketika sukses, ketika namanya besar, ketika karyanya melejit, itu hal yang diinginkan banyak orang. iya, tapi gini loh, kenapa kebanyakan orang yang idealisnya konsisten, terus berkarya seperti itu tanpa pikir industrial dan macam-macam, mereka sering sekali malah justru dipanggil duluan. ya itu hati-hati aja kalau sebelum Iya. berkembang gitu kan, akhirnya udah gede itu udah gede. ya, jadi kan udah punya nama. Contoh aja di kafe. Jangan saya jadi tahu kalau saya kenapa enggak berarti karena takut jadi
paling padaan kami gede terus nanti pas di tengah gede hilang gitu mending mati lebih Saya sebenarnya dikandani sama temen itu Pak Doni Red Carpet itu. apa lagi kok lu Bilangnya dia kan pensiun dulu nak duluan. Dan pensiun itu dalam keadaan jobnya banyak. ya tuh kita tahu kan kalau dia Berarti Pak Joni mau mati mas karena ya Pak Joni saya gak sih disumpahi sama kasih disumpahi kan pemati Maksudnya pensiun studionya fotografi. ya ada capek Nah, jadi pensiun dalam keadaan jobnya masih banyak, Iya, masih iya. di puncak itu rasanya beda sama pensiun karena bangkrut seperti Skop Group. itu kenapa ya saya nggak mati. maksudnya rasanya bedanya sih apa Bangga, kayak kok bangga ya bangga lah. Nek pensiun karena bangkrut itu kan apa yang mau dibanggakan? nah sekarang udah di puncak apa Coba sekarang puncak karir Siapa gitarisnya Dan Enros sing duluan isi step itu ya ini dia kan namanya melegenda kan karena dia keluar pas puncaknya puncaknya Dan Enros dan itu wow sekali ya, nggak semua orang bisa kayak gitu dan saya bisa kayak Oh gitu. ada nama musisi yang ketika puncak-puncaknya Mapua itu vokalisnya Zambrut itu Christian iya itu makanya dia keluar dan dia feel iya itu jangan lah dia nah itu mah nah tadi mungkin kasih contoh tadi kan nggak mesti mungkin tapi kenapa banyak hampir nggak 100% tapi banyak orang yang berpikiran bahwa ketika enggak sih sebenarnya itu cuma upaya menjaga nama aja sebenarnya. Kalau orang-orang kayak gitu itu mungkin dalam bisnis ada baknya. Saya juga sebenarnya nggak terlalu merencanakan, cuma kok ngepasi gitu aja. Pas setelah saya pensiun, saya dikasih tahu sama Pak Doni itu ngikutin aku ya. Yuk. Pensiun mas. sing asep langsung ditawarin berhenti ada kok tahu sih Saya itu orangnya pria kok dilarang sampai sekarang itu selalu di apa ya di banyak kebetulan gitu saya gitu. maksudnya diberikan sesuatu hal yang rata-rata itu karena suatu hal yang kebetulan jadi Pas saya pensiun, ngepasi pas saya pensiun sekarang nggak boleh ada wedding. Kok bisa ngepasi? ngepasi oh pas mati Enggak, emang segala itu kadang-kadang apa ya faktor luck itu faktor keberuntungan itu memang ada emang benar menurut saya. Ada yang bilang keberuntungan itu ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan. ini Mas Asep Tapi yang kadang-kadang ada faktor X yang nggak bisa dijelaskan. Ya seperti ini misalnya pas saya pensiun kok tahun ini kebetulan job wedding agak seret karena pandemi corona ini kan. itu kebetulan iya man Dan saya harap teman-teman yang lain saya hapus sebenarnya apa batal berapa job? nggak masalah dibatal Saya masih ngejob sampai sekarang. iya saya tahu brengsek Itu kan nggak bisa dijelaskan. tapi gini ya emang faktor luck memang ya jadi kayak Mas Asep bilang mungkin karena sebelum pandemi dia udah berhenti di wedding Tapi kan saya nggak tahu mau ada pandemi. iya benar makanya faktor luck faktor keberuntungan nah sekarang saya lagi tanam modal tanam usaha untuk di wedding tuh kan rencana pengen mengumpul di wedding malah ada corona tiwas tanam modal tanam usaha lanjut Oh makanya sekarang di YouTube punya AdSense. nggak ada AdSense tapi bukan AdSense kalau saya di YouTube lebih ke condong untuk daripada saya ngapain dan saya nggak mendokumentasikan itu atau ketika saya mempunyai suatu hal untuk share dibagi kenapa enggak tuh satu pertama kalau saya mempunyai sesuatu hal atau mempunyai kebaikan untuk dibagi kenapa enggak wong yo saya nggak punya kebaikan lain selain seperti ini wong buruk semua wes mencoba usaha dengan baik-baik aja kena pandemi Kan kok jadi cerita nah itu sekarang kan saya merasa karena Merasa tahunya wis ono iki. videonya saya ke YouTube semua. Nah sekarang Mas Yogi, ini kan tadi percaya dengan benar Mas Yogi kayaknya pernah bilang bahwa
nggak ada kata beruntung Pak. Nek jenenge usaha iki yo usaha Iya, jadi kayak pedagang pun nggak ada kata, maksudnya nggak beruntung itu hanya faktor sedikit. ya itu beruntung karena Seperti Mas Yuri yang tidak pernah beruntung. Mas Asep itu tidak pernah menyadari bahwa yang Mas Asep lakukan itu secara kontinu terus gitu. Maksudnya itu foto ya orang foto terus. Orang Mas Asep Oh, kayak omongan Mas Yuri kemarin sih harus fokus. jadi nek Mas Asep ditakoni yo aku beruntung padahal ora. Padahal gak kayak gitu. Itu secara ilmu seperti itu. Bukan kontinu seperti itu. Mungkin Mas Asep nggak merasa bahwa dia melakukan sesuatu hal dengan continuous, Tapi dia ngomongnya lagi dan apa namanya kalau saya dulu itu memang dunia itu aset tapi agak-agak melenceng dan tidak sepemikiran sama saya. Tapi bener apa? Saya juga banyak belajar sama teman-teman saya juga, dari Mas Adi, dari siapapun, dari Mas Yoi, dari Asep, dari siapapun. Ya salah satunya saya belajar bahwa misalnya memang apa dari pertanyaan beberapa, ya benar kayak omongnya Mas Yoi, apa temen itu nggak cuma jadi link bisnis ya atau yang menguntungkan, tapi juga kemarin di kontennya Mas Yoi saya bilang nggak harus bentuk materi, segi untungnya itu loh. Nah sekarang Mas Asep sendiri dalam 2 tahun terakhir ini pernah nggak merasa kekurangan teman gitu? Temannya nambah atau enggak? Kalau pertanyaannya dibalikin saya. Ya, caranya enggak, saya tanya ya Mas Yuli ya. Nek Mas Yuli kan merasa teman itu bisnis. Iya. Ya kan. Sekarang saya mau tahu untuk Mas Asep tuh. Kalau saya 2 tahun belakangan malah cenderung nggak punya teman. Nah itu kembali lagi ke spiritual antara Mas Asep sama keluarga Mas Asep. Tapi kenapa kok bisa nggak punya teman? Nggak tahu, saya merasa lebih enjoy ketika sendirian ya. Akhir-akhir ini saya malah kerja segala macam lebih enak sendiri. Makanya pas kayak pernah siapa ya ada orang ngasih saran cari asisten atau apa gitu. Banyak yang ngasih saran ke Mas Asep. Saya bilang kok saya lebih enjoy sendirian. Nah, saya sendiri juga merasa, saya kerja lebih enjoy sendiri. Saya, tapi sama berarti. maksudnya dalam konteks kreatif loh. Soalnya daripada gesek kadang kita mempunyai pressure ketika di kondisional pengen gembul untuk inovasinya lagi kenceng-kencengnya, partner kita nggak bisa ngomong. Nah itu malah itu yang bikinnya biasanya ya kan. Ya itu makanya kenapa saya pensiun tadi. Salah satunya juga karena itu, karena bosan itu kan penjabarannya salah satunya itu. Karena saya merasa malah terhambat. Jadi saya bikin panggung sendiri sing kira-kira bisa tak. Ini menarik ya. Jadi dulu berarti kita sebagai sudah cukup membantu dan kamu dianggap memperlambat guys. Siapa aja ini Mas Budi ya lo di Korea menghambat dengan ya. Saya agil-agil situ ini menghambat. Enggak, please Mister. Itu menghambat masa. Itu menghambat. Iya, Asep. Ya gitu maksudnya secara keseluruhan kan kayak tadi udah bilang kita berangkat di wedding itu kan udah disediakan semua, udah ada dekorasi sebagainya. Benar kita dari rumah udah pengen gini pas sampai sana beda. Itu kan bisa diomongin, komunikasikan. Ya nggak bisa repot mas. Berarti permasalahan sebenarnya ada masalahnya Mas Asep itu di komunikasi berarti. Enggak, tetap ada sesuatu yang kita nggak bisa ubah lagi. Misalnya itu tadi kan setiap kan ada karakternya ya. Misalnya pas kita ini kepinginnya foto yang kayak gini, yang apa ya, kayak plastik gitu kan. Ya, pas berangkat ternyata ketemu yang banyak bunga-bunga. Kita kan nggak bisa dirubah. Ya kita mau nggak mau merubah inovasi kita yang dari rumah kita bawa. Ya itu repot, makanya itu jadi membosankan kerjanya. Jadi itu Mas Asep berhenti di wedding itu ya. Tapi Karena saya hubungannya dengan teman. Iya, karena
teman kan ikut kayak itu lingkaran yang menghambat itu tadi. Teman kan nggak harus buru-buru apa fotonya. Teman itu kan ada teman yang dari sama dengan menghambat. Kalau Mas Dodi, teman itu adalah uang. Nek Mas Asep, teman itu menggambar. Jadi seperti itu guys. prinsipnya sih dengan modal berapapun bisa Asal teman-teman saya sebenarnya pengen mau bikin channel YouTube judulnya fotografi lu budget gitu. Udah ada belum sih? belum. Banyak, nggak usah. Sekarang ngapain buat channel fotografi low budget, Bang? YouTube ada, YouTube aja kan itu sudah low budget. Iya itu. Ngapain? Nggak ada, cuma kan nggak ada yang dari pengalamannya sendiri gitu. Nah saya kan dari pengalaman sendiri. Ya banyak sih sebenarnya. Saya lihat banyak beberapa konten video yang mereka contoh memberikan sesuatu hal dari pengalaman sendiri. Saya pernah, tapi saya lupa channelnya, tapi saya suka nonton banyak kok. Kayak contoh istilahnya mereka memberikan sesuatu hal dari apa yang mereka senangi, hobi yang membentuk suatu karakter ia sendiri atau apa konten kreatornya sendiri. Konten soalnya kebanyakan sering ketemu fotografer yang udah pro itu bilangnya main biar apapun alatnya asal skillnya bagus bisa, tapi nyatanya nggak bisa kayak gitu. Mereka ngomong kayak gitu karena alatnya udah bagus. Bener, saya pun sendiri juga agak setuju. Saya berani kok. Saya pernah ini Mas Asep pernah challenge goblok challenge dengan orang yang mengatakan seperti tadi bahwa ada yang dia beridealis nggak bisa kalau kamera itu harus bagus. Saya tantang dengan cara ya udah kita sama-sama membuat karya, tapi saya dengan alat saya, kamu dengan alat kamu. Saya bisa kok, saya tapi saya bisa membuat dengan alat saya seperti ini, seperti kamu persis karya. Dan tantangan kayak itu udah saya terapkan ke diri saya, Mas. Di awal saya merintis bisnis kan tantangan saya itu dengan modal yang dibawa pesaingnya. Selain apa pola bisnisnya, selain tantangan itu dari awal juga itu teman yang menghambat itu. Bukan prinsip saya gini, saya misal punya modal awal kamera 3 juta ini, saya berarti harus menjual jasa saya lebih dari 3 juta gitu. Jadi pas awal kan kameranya 3 juta misalnya, bukan kamera sih, kamera cuma 2 juta sama alat lighting lah 1 juta. 3 juta, berarti saya harus jual kategori saya ini minimal 3,5 juta. Itu dari awal saya terapkan kayak gitu sebenarnya. Jadi harga jual saya itu lebih mahal dari peralatan saya. Kalau harga jualmu masih di bawah itu, berarti skillmu nggak dibeli sama orang. Itu kalau kita ngomongin ke pure industri ya? Iya, ke pure industri. Berarti kalau seumpama modal 3 juta kita menjual 3,5 juta, kalau kita harganya kita patok di bawah dari modal kita, seperti yang tadi dibilang skill kita itu kan bisa dicapai kalau modalnya cuma 3 juta. Ketika modalnya udah 20 juta kan nggak bisa. Masa mau jual 20 juta sementara level kita masih di daerah gitu. Terus gimana caranya untuk makanya ini cuma berlaku buat bisnis rintisan aja. Tapi banyak orang yang untuk merintis di bisnis foto atau industri kreatif, mereka berawal dari itu statement atau pikiran mereka udah ke seperti stigmanya itu harus modal besar untuk terjun di situ kan. Oh iya, itu kan stigma aja. Nah, untuk mematahkan itu kan kita mau menegaskan bahwa sebenarnya hanya perlu niat, dan yaitu prinsipnya berapapun modal kita untuk rintisan awal, kita mempunyai modal terserah, nggak harus 3 juta lah, lebih sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting kita berani untuk menjual di atas itu. Syukur kalau di awal kita udah punya modal yang besar, kita udah menang start gitu loh. Maksudnya ketika mungkin pas awal saya dengan skill saya waktu itu udah punya uang 20 juta, mungkin saya udah lebih dari ini mungkin. Karena waktu itu saya cuma modalnya segitu ya kayak gitu hasilnya. Ketika awal kita mulai, kita kan setiap orang kan punya keterbatasan masing-masingnya. Kadang orang ada yang terbatas di modalnya. Kayak saya, misalnya dulu modalnya masih kecil, ya saya mulai dengan itu dulu. Itu yang penting berani memulai itu. Syukur kalau orang udah punya modal banyak dan berani memulai, itu dia punya nilai plus.
Tapi untung, tapi kan yang namanya usaha pasti bangkrut kan, ada bangkrutnya. Iya, kayak Mas Yoi berapa kali bangkrut. Iya, Mas. Tapi ini enggak, ini cerita kita ambil positifnya Mas Yoi itu change-nya besar karena setiap berjuang usaha meskipun naik turun tapi tetap masih bisa konsisten. Jadi nanti nanti setiap orang itu punya ujian terhadap effortnya masing-masing. Ketika orang mulai mungkin kayak Mas Yosi itu ujian atas effortnya itu kebangkitan berkali-kali itu dan dia tetap bertahan. Mungkin ada juga kayak saya mungkin harus dengan alat yang minim sehingga saya lebih susah di editing. Itu ujian effortnya saya anggap kayak gitu. Tapi banyak loh yang udah berawal dari segi modal sedikit, terus karena nggak tahan puasa lama, nggak bisa menahan diri untuk dia nggak bisa menahan untuk terus. Jadi harapannya karena modal sedikit dia menjual skill kayak Mas Asep tadi bilang, dan harganya lebih tinggi dari modalnya gitu kan, dan itu bertahan tapi tidak terus menyeimbangkan bisnisnya lebih berkembang. Akhirnya ketika bisnis itu berkembang, dia stuck. Ya itulah makanya esensi puasa bagi saya ya itu. Nah, jadi definisi puasa itu masa seperti itu. Sebenarnya puasa itu melatih idealisme kita. Melatih kita konsisten terhadap idealisme kita juga. Menahan. Kan tadi Mas Dodi bilang menahan kan. Kalau saya lebih bilangnya kalau melatih, soalnya melatih itu kan proses yang terus berulang-ulang tanpa ujungnya. Orang itu bagus ketika mereka berproses terus. Kalau menahan itu kan ada waktunya dilepas. Mas Dodi tahan nafas, lepaskan. Kalau melatih kan pelatihan pernapasan terus sampai mati lah. Aku sampai mati. Berarti poinnya kita itu puasa idealis ya. Ya. Kita tuh kalau puasa tuh enggak, ya benar. Saya juga prinsipnya yang ingin saya sampaikan sebenarnya tadi sama di benak saya, bahwa sebenarnya puasa itu filosofinya menurut saya sendiri yang menahan idealis kita. Idealis itu dalam kutip enggak harus. Kalau kita ngomong idealis di kolamnya di kreatif ya kita ngomong di idealis kreatif, tapi kalau di pribadi diri sendiri atau di kehidupan kita masing-masing ya kita menahannya idealis kita di kehidupan kita. Seumpama kita yang tadinya ceng-cengku, sayangan, tadinya kita ngapain ya kita puasa untuk berbenah diri. Kalau kita di industri kreatif ya yang tadinya kita merintis dari nol, kita mempunyai passion, mempunyai inovasi yang tinggi, kita mempunyai visioner yang tinggi ya kita puasa di segi itu untuk mencapai, terus melatih untuk capaian itu. Ya kata Mas Dodi tadi konsisten. Intinya itu saya setuju sih Mas. Mas Dodi ini yang udah terbukti konsisten. Tapi konsisten gembel. Iya guys, jadi ketika teman kita tuh waktu ya konsisten ya. Ketika saya belajar konsisten dari konsisten licik, culas, tukang tidur, malas. Tapi Mas Dodi saya pengen tanya sebenarnya gimana sih triknya biar kita tuh bisa konsisten menghadapi kegagalan dalam itu? Saya tuh mau tanya Di antara kita bertiga ini yang paling sering gagal kan dengan tapi masih angkat segala takon ini piye tapi di sini celek. Ya, jadi intinya itu satu, passion. Pertama itu passion. Kalau passion kita itu nggak menghasilkan ya terus nggak menghasilkan. Itu menurut saya. Tapi di kisah Senar Madeli kan sama, Itu bukan passion, asuh. enggak loh, jadi saya belajar. Saya kan belum menikah Mas Dodi. Saya belum belajar bahwa menghadapi sesuatu. Nah, menurut saya kisah asmaranya Mas Dodi ini proses. Jadi proses terus diulang terus nyambung. Sing turun kemanggung guys. Ya berapa? Wong dhewe niate apik ya. Sing salah kan bikin ada sing nonton, nek ada sing salah. Jadi terus saja konsisten guys. Tapi menurut saya yang paling saya kagumi dari Mas Dodi ya itu konsistennya. Dia konsisten kayak gini. Konsisten gembel. Jadi terus saja nggak punya uang sampai Enggak. bener. Ketika saya nggak punya uang, tolong Mas Dodi. Yang saya ingat ini malah Mas Dodi beneran. Dia lebih nggak punya uang dari saya.
kalau saya jujur Mas Doli, ketika saya dalam kehidupan saya merasa drop ke bawah atau lagi down-downnya itu saya ingat dengan juga Mas Doli. Karena lebih gembel dari Mas Alfa. Saya kan ngalamin dengan waktu buka warung di sana di sini kayaknya nggak kapok-kapok gitu. Kok nek saya ngalamin kayak dengan mungkin saya udah kapok. Oh sama, saya sendiri tuh merasa di posisi Mas Doli, aku tuh orang kuat loh waktu itu untuk ketika di usaha bangkrut mesti tetap usaha mana aku kuat. Ya, passion saya cuma di situ Mas. Ya itu makanya Bangkrut itu ya. Passion saya udah bangkrut ya, saya akan mengalami kebangkrutan lagi. Karena saya memang keledai bodoh itu saya. Jadi ya saya bisanya itu passion saya di masak ya atau dagang, saya harus dagang. paling-paling Nggak peduli mau bangkrut apa enggak, yang penting konsisten di masak. ya itu makanya pekerjaan itu jadi menyenangkan ketika sesuai dengan passion kita. Untuk menerapkan sesuatu hal untuk passion itu sendiri. Ya, Karena orang kan nggak bisa menemukan passion. Kalau saya beda loh. Ditanya 2 tahun punya teman enggak, saya menerapkan passion saya dengan memutuskan dengan keputusan saya malah aneh ya. Karena juga saya sebagai teman saya memutuskan saya nggak mau berteman sama dia. Kalau saya mah saya sendiri bingung saya itu teman siapa. Bingung sebenarnya itu teman siapa. Saya tutup sekian ya. Sekian kita hari ini kembali besok lagi ya.